Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebat, selamat datang di channel Bu Guru, tempat kita belajar akidah akhlak dengan cara yang sederhana dan dekat dengan kehidupan sehari-hari. Di sini, kita bukan hanya belajar untuk tahu, tetapi belajar untuk memahami, menghayati, dan mengamalkannya. Jadi, kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, mari kita sama-sama membuka pelajaran kita hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku yang berbahagia, hari ini kita akan membahas materi tentang sifat-sifat Allah. Yang dimana ada yang namanya sifat wajib Allah, sifat mustahil Allah, dan sifat jaiz Allah. Nah, sebelum kita masuk ke materi, mari kita tahu dulu apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini itu murid mampu menjelaskan pengertian sifat wajib, mustahil, dan jaiz Allah secara logis dan syar'i. Yang kedua, murid dapat menunjukkan sikap kritis, cinta ilmu dalam membedakan sifat ketuhanan dan kemakhlukan. Nah, mari kita masuk ke materinya. Sifat Allah. Nah, sifat Allah itu sebagai ciri yang wajib ada pada Allah dan membedakannya dari makhluknya. Pentingnya kita memahami sifat ini secara logis dan syar'i agar iman semakin kuat. Nah, sekarang kita lihat apa itu sifat wajib Allah. Sifat wajib Allah yaitu sifat yang harus ada pada Allah tanpa ada keraguan. Sifatnya sebenarnya ada 20, tetapi di sini Bu Guru jelaskan hanya 4. Yang pertama wujud, itu ada kidam, bako, dan mukhalafatuhu lil hawadisi. Semua sifat ini memang sudah ada, sifat wajib ini sudah ada pada Allah. Yang pertama wujud, wujudnya itu ada, Allah itu ada. Ya, Allah itu ada, tidak mungkin ada kita, ya. Kalau tidak ada Allah. Jadi Allah dulu baru kita, baru yang diciptakan. Kidam terdahulu, dia yang mendahulukan. Tidak mungkin ada bumi atau tidak mungkin ada langit, tidak mungkin ada dunia kalau tidak ada Allah. Ya, Allah dulu yang menciptakan. Semua yang ada di bumi, semua yang ada di akhirat itu Allah dulu yang menciptakan. Manusia Allah yang ciptakan. Terdahulu dia dahulu baru kita. Bako kekal. Nah, kekal itu apa artinya? Dia tidak mati. Yang mati itu kita. Manusia itu bersifat fana. Kalau kalau Allah itu bersifat bako. Ya. Yang ketiga, mukhalafatuhu lil hawadisi. Dia berbeda dengan makhluknya. Ya, tidak sama dengan makhluknya Allah itu. Dia tidak menyerupai kita manusia, dia tidak menyerupai tumbuhan, dia juga tidak menyerupai binatang. Dia berbeda dari makhluknya. Sifat ini wajib ada pada Allah karena menunjukkan kesempurnaannya yang mutlak dan membedakan Allah dari segala makhluknya. Nah, sifat-sifat ini itu yang membedakan Allah dengan makhluknya, itu yang membedakan Allah dengan kita sebagai manusia dengan semua ciptaannya. Itu adalah sifat wajib Allah. Yang kedua, sifat mustahil Allah. Sifat wajib itu adalah sifat yang wajib ada pada Allah, ya. Sifat wajib adalah sifat yang wajib ada pada Allah, banyaknya ada 20 sifat. Nah, yang disebutkan di sini ada 4, ada wujud, qidam, baqo, mukhalafatuhu lil hawadits. Itu adalah wajib ada pada Allah. Nah, sekarang sifat mustahil itu adalah sifat yang tidak mungkin ada. Sifat yang mustahil ada pada Allah, ya. Karena itu bertentangan dengan kesempurnaannya. Tidak akan mungkin ada pada Allah. Contohnya fana. Fana itu binasa. Manusia mati, Allah itu tidak mati. Ya, Allah itu kekal. Manusia binasa. Hudud baru ada. Nah, hudud baru ada. Ya, Allah itu, kita ini manusia diciptakan oleh Allah. Dia yang terdahulu, bukan kita. Adam tidak ada. Tidak mungkin bentuknya ada, tidak mungkin ada manusia kalau tidak ada, kalau tidak mungkin ada manusia kalau tidak ada Allah.
sifat mustahil itu adalah sifat yang tidak sifat yang, mustahil Allah miliki. Contohnya dia binasa. Sifat wajib Allah itu adalah kekal, tidak fana. Mhm. Sifat-sifat ini tidak mungkin dimiliki Allah karena akan menodai kesempurnaannya, menunjukkan keterbatasan, perubahan, atau ketergantungan yang semuanya bertentangan dengan hakikat Allah yang maha sempurna. Kita tidak sempurna sebagai manusia. Allah itu adalah maha sempurna. Oleh karena itu, Allah itu mustahil mempunyai sikap yang tidak sempurna, sifat yang tidak sempurna. Kita sebagai manusia mempunyai sikap fana, karena kita, manusia, kita adalah ciptaan, bukan Tuhan. Allah itu punya sikap bako, kekal, karena Dia yang menciptakan kita, bukan kita yang menciptakan Allah. Jadi sifat mustahil Allah tidak mungkin ada pada Allah. Yang selanjutnya, setelah kita mempelajari sifat mustahil, kita lanjutkan ke sifat jaiz Allah. Sifat jaiz Allah itu maksudnya apa? Sifat jaiz adalah sifat yang secara akal boleh dilakukan atau tidak dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa ada yang memaksa. Contohnya, kekuasaan dan rezeki. Allah berkehendak menjadikan seseorang kaya raya atau hidup dalam keterbatasan ekonomi. Yang kedua, kesehatan. Kesehatan. Allah berkehendak memberikan kesehatan yang memuji hambanya dengan penyakit. Nah, oleh karena itu Allah mempunyai sifat jaiz. Dia mau melakukannya atau tidak dilakukan, itu adalah terserah Allah. Dia memberikan kekayaan kepada manusia yang A, dia memberikan kemiskinan kepada yang B, itu adalah sifat jaiz Allah. Itu terserah Allah. Dia memberikan nanti tiba-tiba ada banjir, tiba-tiba ada, kebakaran. Itu adalah sifat jaiz Allah, terserah Allah dia melakukannya, apa yang akan dia lakukan. Ya, Allah itu maha bebas dalam menentukan adanya atau tiadanya sifat ini sesuai hikmah dan kehendaknya tanpa terikat kebutuhan atau kewajibannya. Jadinya sifat jaiz itu adalah secara akal boleh dilakukan atau tidak dilakukan oleh Allah itu terserah dia. Itu adalah sifat jaiz Allah. Selanjutnya, nah bagaimana sikap kritis kita sebagai makhluk dalam membedakan sifat ketuhanan dan kemakhlukan kita? Sudahkah kita memahami sifat-sifat Allah secara benar dan bijak? Sudahkah kita memahami? Nah, sikap kritis dalam membedakan sikap ketuhanan atau sifat ketuhanan, al-uluhiyah dan kemakhlukan al-makhlukiyah adalah kemampuan analitis dan reflektif untuk mengenali batas mutlak antara sang pencipta dan ciptaannya guna menghindarkan diri dari penyimpangan pemikiran seperti menyerupakan Tuhan dengan makhluk, mengingkari sifat Tuhan, serta mencegah pengkultusan terhadap hal-hal yang bersifat fana. Contohnya, kemandirian. Allah itu maha mandiri, ya. Manusia tidak mandiri. Kenapa? Begitu kita lahir di dunia ini, kita tidak bisa, kita ketergantungan dengan makhluknya Allah, dengan manusia. Itu perbedaan antara kita dengan Allah. Allah itu maha mandiri, tidak butuh siapapun. Kalau kita manusia, kita membutuhkan manusia atau orang lain di samping di samping kita, ya. Contohnya tadi, kalau Allah itu mau melakukan apapun terserah dia. Dia bisa berdiri sendiri. Dia maha mandiri. Nah, kalau kita manusia, begitu lahir, kita tidak langsung, berdiri sendiri, bisa bicara sendiri, tidak. Ya kita membutuhkan manusia, kita membutuhkan orang lain untuk mengajarkan kita. Yang kedua, kesempurnaan dan keterbatasan. Allah itu maha sempurna, tidak ada sedikit pun cacat pada Allah. Ya, dia adalah maha sempurna. Tidak ada sedikit pun keraguan atau kecacatan yang dimiliki oleh Allah. Kita sebagai manusia, kita sebagai makhluknya itu tidak sempurna. Kita mempunyai sifat yang tidak terpuji. Kita mempunyai sifat yang tercela, ya. Nah,
Kesempurnaan itu hanya milik Allah. Manusia itu tempat salah dan dosanya. Dan keterbatasan. Allah itu tidak terbatas. Contohnya, Allah itu maha melihat. Mau sejauh apapun seluruh yang ada di dunia. Seluruh yang ada di langit dan di bumi, Allah bisa melihatnya. Kalau kita sebagai manusia keterbatasan dalam melihat. Apa yang ada di depan kita itu saja yang bisa kita lihat. Tidak bisa kita melihat apa yang ada di dunia ini. Tidak bisa kita melihat apa yang ada di langit dan di bumi. Ya, karena keterbatasan penglihatan yang kita miliki. Kalau Allah tidak terbatas penglihatannya. Nah, hanya itu yang bisa Bu Guru sampaikan. Terima kasih dan ayo kita cinta ilmu. Mari terus mengasah kecintaan kita pada ilmu dan memahami sifat-sifat Allah dengan hati dan pikiran terbuka. Mungkin hanya ini yang bisa Bu Guru sampaikan. Mari semua yang kita pelajari, kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita cintai Allah dengan sepenuh hati, dengan sepenuh jiwa. Kita bersyukur atas apa yang sudah Allah berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.